Ibadah online mengikuti anjuran pemerintah. Gereja Betani Bulungan menemani minggu pagi saudara melalui ibadah online YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Kita percaya pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga minggu yang ketiga ini Tuhan boleh ada kami kembali memuji menyembah. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Buat kami, buat umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, boleh datang hadir dalam bait-Mu Tuhan, memuji, menyembah, bawa ucapan syukur terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, dalam hari-hari kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada memuji, menyembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini sampai akhir Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Allah yang kasih, Allah yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya benar berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya benar berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita dengan sorak-sorai memuji, tunaikan puji dan haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah, sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah, kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jemaat Tuhan katakan dengan sukacita, dengan sukacita amin. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi sekali lagi katakan dengan sukacita, dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Kasih Allah tetap selamanya bersama saya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini jemaat Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu sungguh mempesona dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu,
selain kami mau duduk diam dalam hadirat. Oh, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Ya Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Inilah pujian umatmu sebagai duka yang harum menghadapmu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah, oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi dari awal Tuhan kami, Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Ya Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
kami menyembah-Mu. Haleluya. Selamanya namanya Shalom. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami sujud, kami muliakan. Kasih-Mu mempesona bagi hidup kami Tuhan. Kau menggerakkan hati kami. Engkau-Lah yang dipuji, layak disembah. Selamanya namanya Shalom. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan pagi hari. Duduk diam dengan firman sabda-Mu yang menguatkan setiap hati kami pagi hari. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu yang tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur pagi hari. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, makasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidup. Biarlah pujian ini sebagai doa permohonan. Mari kita angkat pujian dengan doa. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Bapa. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Syaulah hambanya Pak Sunario Jaya. Mari kita akan lebih lagi pujian. Terima kasih. Terima kasih, buat kasih setiamu. Menyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu menyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tidak pernah terima kasih, terima kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya bisa berterima kasih Tuhan. Kami tidak punya harta yang cukup untuk kami persembahkan kepada Engkau. Kami hanya datang dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Buat kesehatan yang begitu luar biasa,
sempurna Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah, cuaca yang bersahabat, keamanan yang kondusif di Jabodetabek dan sekitar. Terima kasih buat waktu kesempatan yang indah, mana kami boleh memuji, menyembah-Mu, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pemimpin pujian, singer, para pemain musik, operator sound system, kami bersyukur Tuhan buat anak kami Jason yang mengedit semua ibadah yang kami lakukan melalui YouTube. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua waktu dan kesempatan yang indah, sebetulnya kami pun tidak mau sia-siakan. Mohon urapan ya Roh Kudus, hikmat pengertian yang datang dari mereka, supaya kami bukan hanya sebagai seorang pendengar, tapi kami boleh menjadi seorang pelaku, bahkan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah situasi yang mencekam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Rapi hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman. Kami terus tetap berdoa Tuhan, buat umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus. Waktu firman-Mu diberitakan, ada kesembuhan. Yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan. Saat firman-Mu diberitakan, yang belum menikmati akan berkat dalam nama Yesus, saat firman-Mu diberitakan, tikar langit terbuka, berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengar, merenungkan, menyimak, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu pun siap memberitakan dengan urapan pembelaan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, menyalaskan doa dan syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. dalam tangan dulu. Puji Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Tuhan, kembali kita boleh beribadah sekalipun secara online ya, saudara kasih Tuhan. Percaya kita semua diberkati, saudara kasih Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin, saudara. Tuhan, kita terus berdoa ya, saudara. Memang saya sudah sampaikan ya beberapa bulan yang lalu bahwa kita merencanakan Agustus ini kita bisa mulai ya, puji Tuhan, bahwa ada pengumuman dari pemerintah bahwa ini akan dibuka kembali, saudara-saudara ya, akan diberikan izin, saudara kasih Tuhan. Hanya kita masih melihat, saudara kasih Tuhan ya, kita tunggu pengumuman informasi dari pemerintah yang pasti, saudara kasih Tuhan, supaya kita tidak menyalahi. Amin. Karena pemerintah pun dipilih oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, kita persiapkan segala sesuatunya ya, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu kitab Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, saudara kasih Tuhan. Dan nanti ada ayat-ayat pendukungnya, saudara kasih Tuhan, dari Roma 8 dan juga 1 Tesalonika 5, saudara kasih Tuhan.
Yohanes 9 ayat 1 dan 3 saya bacakan, saudara kasih Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat, Tuhan melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus lihat, lewat saudara, dia lihat ada orang buta. Ayat 2, murid-muridnya langsung bertanya, saudara kasih Tuhan. Murid-murid langsung bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Langsung, saudara kasih Tuhan. Orang cacat, langsung. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Langsung tanya, saudara. Kenapa nih kejadian pandemi ini nggak beres-beres, nggak habis-habisnya? Kok Tuhan diam aja sih? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan yang berdaulat. Ini nggak habis-habisnya nih Tuhan. Siapa yang berdosa nih Tuhan? Orang ini apa orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Murid-murid tanya soal kasih Tuhan. Ayat 3. Jawab Yesus. Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet duduk. Bukan, Yesus bilang. Ini kita pakai bahasa sehari-hari ya, supaya enak gitu saudara. Langsung nuduh aja. Yesus bilang bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Nah ini, dengar baik-baik. Tapi karena apa saudara? Pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Dinyatakan di dalam dia saudara. Harus pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Jadi pekerjaan Allah itu akan dinyatakan pakai dia, saudara kasih Tuhan. Ayat ini saudara kasih Tuhan ya. Rasul Paulus langsung dia ngerti nih saudara kasih Tuhan. Roma 8 ayat 28. Paulus langsung berkata, kalau gitu tahu dah sekarang. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau gitu gue tahu dah, kata Rasul Paulus. Ada pekerjaan Allah akan ditunjukkan melalui orang ini. Tahu sekarang bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatunya. Amin saudara. Enak nggak enak saudara? Ngerti deh sekarang dah. Kata Rasul Paulus nih, ya bahasa yang enak aja lah gitu saudara. Saya nggak pakai bahasa tinggi lah ya. Ya bahasa sehari-hari aja saudara. Tahu dah kalau begitu. Allah turut bekerja nih untuk mendatangkan kebaikan sesuai rencana Tuhan. Dan Rasul Paulus juga nasihatin lagi, ditambahkan saudara Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Karena itu bersukacitalah senantiasa. Amin saudara. Dengan situasi keadaan yang demikian saudara, tetap bersukacita. Rasul Paulus, Tuhan itu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita nih orang-orang pilihan. Amin saudara. Kita kan orang-orang pilihan. Amin. Nah itu saudara ya, bersukacitalah. Tapi ya tetap harus berdoa. Rasul Paulus katakan ayat 17, tetaplah berdoa. Amin saudara. Itu hari-hari ini nggak bisa kemana-mana saudara. Doa aja di rumah.
Amin. Ya. Nah itu saudara kasih Tuhan. Mau ke sono mau kemari gak pada tutup semua. Suruh di rumah doa. Amin. Sukacita tetap berdoa. Ayat 18. Ini jangan lupa. Ini yang ditekankan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara. Jangan lupa. Sukacita tetap berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Jutaan orang saudara udah lewat semua, kita masih ada. Bersyukur. Amin. Nah, itu saudara. Ini ada penyertaan Tuhan atas kita. Jangan buru-buru menuduh saudara kasih Tuhan. Kamu dosa dia Tuhan, bapaknya bohong, anaknya bohong. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Berbahagialah setiap ada yang mendengar, merenungkan, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada waktu pesta olahraga Olimpiade musim dingin saudara, tahun 1994 ya, waktu itu di Norwegia kalau nggak salah saudara. Ya, pesta olahraga Olimpiade yang baru kemarin di Tokyo, ya. Grecia Apriani dapat medali emas, saudara. Nah ini demikian saudara. Waktu itu diadakan di musim dingin, saudara kasih Tuhan, tahun 1994. Nah, salah satu cabang olahraganya, salah satu yang diperdagingkan adalah speed skater. Speed skater itu kayak itu sepatu roda tapi yang di es dulu, saudara. Ya, sepatu roda es lah begitu, saudara. Nah, itu salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Salah seorang speed skater bernama Dan Johnson, saudara, dia ikut dalam pertandingan ini, saudara. Dia ikut dalam pertandingan ini, saudara. Tapi waktu dalam pertandingan, saudara, Dan Johnson tergelincir, dia jatuh, kalah, saudara. Kalah. Dalam perlombaan dia kalah dan jatuh, saudara, dia tergelincir. Istri Dan Johnson yang hadir dalam perlombaan ini, saudara kasih Tuhan, di podium, saudara kasih Tuhan, dia langsung berteriak, saudara. Lihat Dan Johnson ini tergelincir dan kalah, saudara kasih Tuhan. Langsung berteriak, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan dan tergelincir dan kalah? Langsung teriak, saudara. Langsung nuduh, saudara. Ya. Langsung menghakimi Tuhan. Kenapa Tuhan? Suamiku Dan Johnson kok tergelincir jadi kalah, saudara kasih Tuhan. Dia marah, saudara kasih Tuhan. Dia berteriak spontan, saudara kasih Tuhan. Istri Dan Johnson, saudara. Nah, di semua kasus peristiwa yang lain, saudara, ini lain lagi, sudah ya. Ada seorang dokter James Dobson. James Dobson ini cerita, saudara. Dia cerita beberapa waktu yang lalu dia terima sebuah surat dari seorang wanita yang masih muda, saudara. Dia terima surat ini, saudara, dari seorang wanita. Ya, buka isinya, saudara, ditulis, saudara kasih Tuhan. 4 tahun yang lalu saya berkencan dengan seorang pria dan saya jadi hamil. 4 tahun yang lalu, saudara, dia kencan dengan seorang pria, saudara kasih Tuhan. Dia jadi hamil, saudara. Saya hancur sekali dan saya kecewa kepada Tuhan. Hati saya kecewa dan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau membiarkan hal ini terjadi? Tuh, saudara kasih Tuhan. Dia marah, saudara kasih sama Tuhan. Nah, lu yang kencan, ya saudara. Tuhan gak suruh lu kencan, ya kencan sih boleh aja. Timbang minum-minum boba yang nggak jadi masalah, saudara kasih Tuhan. Ya. Kenapa dulu dilanjut lagi? Tapi dia marah, saudara. Dia kecewa.
saudara kasih Tuhan. Saudara, acap kali kita membaca Alkitab pada masa Yesus ada di dunia, saudara. Setiap ada bencana, ada tragedi yang menimpa kehidupan seseorang, saudara, selalu dianggap sebagai bentuk kutuk, sebagai bentuk hukuman atau dosa yang diperbuat orang tersebut. Ya, ya. Selalu, saudara kasih. Contohnya ya dari pembacaan Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, saudara. Di mana murid-murid Yesus pun menganggap bahwa dosalah yang membuat orang itu buta sejak lahirnya. Ya kan? Tadi kan kita sudah baca, saudara. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Dan saudara bandingkan pada masa sekarang ini dengan adanya pandemi wabah COVID-19 yang sudah memakan korban jutaan orang di seluruh dunia. Ini pun dianggapnya sebagai ketidakpedulian daripada Tuhan. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Tuhanlah dalang di balik setiap bencana atau tragedi ini. Banyak, saudara, orang juga yang menuduhnya, saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi dalang semuanya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa didiemin aja? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, ya, bukan cuma di Indonesia, saudara, yang top bagi saudara si Tuhan, yang menjadi korban saudara si Tuhan. Sehingga ya kita pun sebagai orang percaya dikit banyak, saudara, ya dikit banyak, saudara, tapi kebanyakan banyaknya, saudara, juga bertanya-tanya. Jadi bagaimana, saudara kasih Tuhan, cara pandang kita dengan bencana dan tragedi ini, saudara? Kita semua pasti bertanya-tanya. Kenapa sih Tuhan, kok ini sampai terjadi? Katanya Tuhan baik, Tuhan berdaulat semuanya, Tuhan berkuasa atas semuanya, alam semesta itu Tuhan lebih besar dari virus-virus. Tapi kok ini terjadi? Ya, ya. Pasti kita juga ada tanya, saudara. Sekalipun kita orang percaya. Jadi bagaimana dong cara pandang kita dengan bencana dan tragedi? Apakah kita juga menganggap bahwa semua ini karena dosa kita, atau sebaliknya kita pun ikut menuding bahwa Allah sebagai dalang di setiap bencana dan tragedi yang terjadi? Gimana dong? Ajari kita, Tuhan. Kita harus tahu, saudara, bahwa setiap bencana yang kita alami tidak selalu karena kesalahan atau dosa kita. Enggak selalu. Lihat kisah daripada Ayub, ya. Masih ingat Ayub? Saudara itu orang saleh, orang jujur, orang baik, saudara, menjauhi kejahatan. Lihat, saudara itu. Kisah daripada Ayub. Demikian juga dengan kisah orang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9 ayat 1-3 yang baru kita baca, saudara. Ada kalanya, saudara, Tuhan memang izinkan hal itu terjadi untuk menyatakan apa, saudara? Dikatakan untuk menyatakan pekerjaan Allah, saudara kasih Tuhan, dan kemuliaan Allah harus dinyatakan, saudara, dalam hidup ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah itu, saudara kasih Tuhan. Demikian juga janganlah berpikir, saudara, bahwa Tuhanlah menjadi dalang dalam setiap bencana. Every miracle in the Bible first start as a problem. Setiap kejadian mujizat yang terjadi, saudara, yang tertulis di Alkitab selalu diawali dengan problem, saudara. Amin, saudara. Selalu diawali. Alkitab tulis begitu. Robert Mugabe, presiden kedua dari Zimbabwe, saudara, dia pernah berkata, saudara, lithium itu bukan berarti
kita dicintai. Nah, saudara, dicium itu bukan berarti kita dicintai. Kalau nggak percaya, tanya sama Yesus. Bagaimana ciuman daripada Yudas? Amin. Mau nanya sama Yesus, datang cari Yesus. Amin. Tanya sama Tuhan Yesus. Saudara, kado itu nggak selalu bentuknya dibungkus dengan kertas emas, ya saudara, dikasih pita, saudara, warna-warni. Enggak. Amin, saudara. Robert Mugabe bilang, saudara, dicium itu berarti dicintai, saudara, kasih Tuhan. Belum tentu, ya. Kalau saudara nggak percaya, nanti tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gimana waktu ciuman daripada si Yudas? Ya, saudara, itu saudara. Haleluya. Tak kasih contoh sebelum tak akhiri. Ada seorang tukang tahu nih, saya nggak cari yang gede-gede lah, direktur bank, saudara, nggak. Saya kasih contoh yang sederhana aja. Ada seorang tukang tahu, dia setiap hari menjual dagangannya ke pasar. Dia selalu harus naik angkot langganannya untuk sampai ke pasar. Nah, untuk sampai ke jalan raya, dia harus melewati pematang sawah, karena ya tukang tahu ya jualannya di desa lah begitu, saudara kasih Tuhan. Nah, untuk sampai ke jalan raya, dia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi selalu berdoa dulu, Tuhan, tumpang tangan, kalau Petrus kan tumpang tangan. Ini dagangan hari ini Tuhan, biar cepat laku, biar cepat habis, biar cepat laris. Amin. Dia selalu berdoa, saudara, si tukang tahu, sebelum dia pergi jualan. Setiap hari, saudara kasih Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta supaya dagangannya laris. Begitulah setiap pagi, saudara, sebelum dia berangkat, berdoa dulu, saudara kasih, dan pulang sore hari, dagangannya selalu laris, manis, Tanjung Kimpul, saudara kasih Tuhan. Dagangan habis, duit kekumpul. Nah itu saudara, dia selalu berdoa, saudara kasih Tuhan. Satu hari, ketika dia melewati, saudara, sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah gimana, saudara kasih Tuhan, dia juga nggak ngerti, saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba dia terpleset, kecemplung, saudara, ke sawah. Semua dagangannya jatuh ke sawah. Namanya tahu, ya saudara, namanya tahu, remak, hancur. Nah itu saudara, udah jatuh, ketiban lagi sama dia ketindihan, saudara. Ya namanya tahu mah remak, ya bayar. Ya saudara kasih Tuhan. Nah ini saudara, remak, saudara kasih Tuhan. Jatuh ke sawah, saudara, jangankan untung, modal juga jadi buntung, saudara kasih Tuhan. Mengeluhlah dia, mengeluh dia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa cobaan ini dikasih kepada saya? Padahal tadi pagi mau jualan, aku kan sudah berdoa, dan hari ini Tuhan, saya juga tambahi dengan puasa. Ditambahi sama puasa, tetap aja kecemplung, saudara kasih Tuhan. Tetap aja ketahuan mau ketindihan sama badan dia, saudara kasih Tuhan. Tuhan, kok saya dikasih cobaan begini? Berat amat nih Tuhan. Buru-buru untung-untung modal juga habis Tuhan. Nah itu, teriak-teriaknya saudara kasih Tuhan. Ya. 2 jam kemudian, dia diberi kabar, saudara. Ada kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari dia naiki jatuh ke dalam jurang. Semua penumpang tewas. Hanya satu, dia satu-satunya calon penumpang yang selamat, saudara. Cuma dia yang selamat.
Gara-gara kagak jadi naik tuh angkot, saudara. Ya gara-gara tamunya jatuh ke sawah, sehingga dia nggak jadi datang, saudara, dan membawa pulang semua tahu-tahunya ngerebek, saudara. Dijejer, saudara, tahu-tahunya udah rebek. Tuhan, habis, nggak bisa makan. Ya. Kenapa Tuhan kasih cobaan saya begini? Dijejer tuh tahunya, saudara. Kasih dia tempat Tuhan, dikasih show buat Tuhan. Ya, saudara. Nah ini saudara kasih Tuhan. Yang mengeluh saudara kasih Tuhan. Untung saudara kasih Tuhan. Setelah 2 job itu dia ada berkabar demikian saudara. Sore harinya saudara kasih Tuhan, ada seorang peternak bebek mencari dia. Peternak bebek cari dia mau beli tahu untuk makanan bebeknya. Tapi anehnya saudara kasih Tuhan, anehnya peternak itu mencari tahu yang rusak, cari tahu yang hancur karena cuma buat campuran makanan bebek. Saudara kasih Tuhan, dia dengar demikian, langsung dia berlutut menangis saudara kasih Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Spontan saudara, dia minta ampun saudara kasih Tuhan sama Tuhan. Ayo saudara, kadang kala saudara, hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita artinya bersyukur. Amin saudara. Amin. Supaya itu Rasul Paulus tuh tahu, oh gua tahu nih. Ya. Kalau begitu Tuhan ikut campur nih semuanya. Tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, tetap sukacita, tetap berdoa, bersyukur. Amin saudara. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Tetap bersyukur saudara kasih Tuhan. Ini yang diajarkan saudara kasih. Saudara kasih Tuhan. Seringkali kita lupa saudara. Kita lupa seringkali saudaranya. Bahkan gak sadar bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang indah dan luar biasa bagi kita. Dengan masalah yang terjadi, barulah kita sadar saudara, bahwa selama ini Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Amin saudara. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melayani Tuhan, memuji, menyembah dengan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara kasih Tuhan. Amin saudara. Dengan masalah yang terjadi, baru kita sadar, baru kita, oh iya selama ini Tuhan sudah menyatakan kebaikannya. Seringkali kita menganggap semua berkat itu udah memang semestinya dong. Udah harus semestinya Tuhan kasih kita loh. Harus semestinya loh kita nikmatin. Itu saudara, kita seringkali nggak sadar saudara. Kita terlalu nuntut sama lo. Udah semestinya dong Tuhan harus tanggung jawab dong sama kita. Ya Bu ya. Seringkali kita berpikir demikian saudara. Menganggap bahwa semua berkat itu memang semestinya hak kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Lupa bersyukur saudara. Saudara, doa tidak harus dikabulkan sesuai dengan permintaan. Amin saudara. Tetapi seringkali diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Amin saudara. Dia tahu saudara jauh lebih hebat yang Tuhan siapkan buat kita. Amin saudara. Amin. Ini saudara, Tuhan tahu saudara bencana, tragedi yang sedang terjadi. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita. Karena itu janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Amin. 1,5 tahun ini memang Tuhan ajar untuk kita selalu berdoa.
suruh berdoa. Bahkan saya juga ajak saudara untuk baca firman Tuhan. Nggak usah berurutan, acak-acak juga nggak jadi saudara, nggak jadi masalah saudara. Hari ini saudara sebentar buka Matius baru 2 ayat, saudara mau pindah lagi ke Kisah Rasul, mau pindah lagi kemana? Silakan saudara kasih Tuhan. Ya, yang penting saudara baca satu hari saudara kasih ayat firman Tuhan. Jadi rema dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi rema saudara kasih Tuhan. Ayo. Tuhan ajar kepada dia untuk jangan jauh-jauhnya berdoa, jangan menggerutu, apalagi menyalahkan Tuhan. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untuk kita. Amin saudara. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu. Hidup itu tidak luput dari masalah, meskipun kita sudah hidup benar, saudara Tuhan. Ya. Sekalipun kita sudah hidup benar, saudara, tapi Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang sudah kita tabur, saudara-saudara. Ingat baik-baik, jangan saudara lupa, di mana hal yang buruk seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita apa artinya bersyukur. Amin. Yuk. Nah, ini saudara kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan buru-buru saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata, bukan. Yesus berkata, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Rasul Paulus nangkep saudara. Oh, iya. Kalau begitu, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Ditambahkan sama Rasul Paulus. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita. Amin saudara. Tetap berdoa, mengucap syukur. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Asyik. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Kau sediakan bagiku. Sepanjang
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami. Bahkan hamba-Mu berdoa, kalungkan di leher kami Tuhan. Biar kami boleh selalu merenungkannya, menyimaknya, dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan. Ajar kami terus selalu bersuka cita, tetap berdoa dan bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu semua apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum mengakhiri Tuhan, Abah mau berdoa. Kita mau bersama-sama berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami. Buat pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, berserta dengan jajarannya para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri Tuhan, para Pangdam, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, Babinsa, dari pusat hingga ke daerah, semua lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga tinggi negara Tuhan, tim dokter, suster, tenaga kesehatan Tuhan, relawan-relawan Tuhan kesehatan ini, para ahli-ahli farmasi Tuhan, para ahli-ahli obat-obatan, vaksin Tuhan, kami bawa pagi hari ini. Tuhan memberkati, beri hikmat, pengertian yang datang daripada Tuhan, bahkan roh yang takut kepada Engkau dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang datang dari surga, dengan roh yang takut kepada Engkau Tuhan, sehingga roda pemerintahan ini Tuhan dijalankan dengan hikmat dan roh yang takut kepada Engkau. Satukan para pemimpin kami Tuhan dengan seluruh jajarannya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Satukan, saling bergandengan tangan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan semua peraturan-peraturan Tuhan yang berlaku dalam beberapa waktu ini Tuhan, dengan adanya PPKM darurat 4, kami melihat Tuhan, wabah daripada virus COVID-19 dengan varian itu dapat ditekan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tahu ini semua hikmat daripada Tuhan. Dan kalau sampai diperpanjang lagi Tuhan, dalam beberapa waktu ini, Tuhan tetap campur tangan. Bahkan biar masyarakat, penduduk Indonesia ini Tuhan boleh mengerti dengan adanya PPKM ini, pembatasan-pembatasan ini, sampai wabah ini dapat teratasi. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sungguh baik. Khususnya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden, dengan semua jajaran ini. Berkati Tuhan kesehatannya, rumah tangganya diberkati Tuhan. Pakai Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini menjadi contoh dan teladan bagi bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Demikian juga hamba berdoa untuk umat-Mu jemaat bersatu-bersatu dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati kesehatan jasmani, jiwani, rohani daripada umat-Mu, jemaat-Mu, rekan-rekan sepelayanan para hamba-Mu Tuhan. Dari musik, WL Singer, para pekerja, pendoa, siapa, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, yang sempurna datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga kami dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah, yang studi Tuhan, baik yang ada di Indonesia, di Jakarta, di luar negeri Tuhan. Kami berdoa biar urapan Tuhan, hikmat kepandaian dari surgawi mengurapi anak cucu buyut kami Tuhan dalam nama Yesus, sehingga anak cucu buyut kami 10 kali lipat beriman dan juga pandai. Demikian juga hamba berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu, bekerja Tuhan, apapun yang diusahakannya Tuhan memberkati, apapun Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, dalam nama Yesus diberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami para hamba-hamba-Mu di musik, doa syafaat, guru sekolah minggu, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga mengurapi, Tuhan memberkati setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Demikian juga buat pemimpin rohani kami, para ketua sinode Tuhan. Ya. Sekalipun kami berbeda, doktrin kami, denominasi kami berbeda, tata cara ibadah kami berbeda, hamba-Mu terus berdoa, ikat kami dalam tali kasih-Mu Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, Indonesia bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu baik. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami bawa pagi hari ini, khususnya buat Jimmy dan Leoni, dalam nama Yesus. Terus tangan Tuhan mencapai, ajar Tuhan untuk Jimmy dan Leoni lebih banyak bersyukur Tuhan, lebih banyak bersyukur dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan ucapan syukur kesembuhan boleh terjadi. Lebih bersyukur Tuhan buat Ibu Pantau Tuhan, sudah pulang ke Bali dengan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat Mama Suryatin Tuhan. Kami terus berdoa, kami percaya satu hari mulut lidah bibirnya berseru mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Ratna Tuhan yang Tuhan gantikan dengan paru-paru yang baru. Bersyukur buat saudara kami, rekan kami Warto, kesehatan yang sempurna Tuhan sudah berikan. Syukur, terima kasih Tuhan. Buat Pak Ojo Kurniawan Tuhan, percaya Tuhan juga sudah pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus, sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan, sangat baik. Sebentar kami akan berpisah. Kami berpisah, rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu dengan iman yang percaya, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami terima dengan iman berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Bahkan kuasa darah Yesus membungkus, memprotek saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk
untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Pagi Tuhan memberkati. Terus mau dalam doa supaya kita bisa segera adakan ibadah seperti biasa. Tuhan berkati. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Kau sediakan bagiku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.